Awalan tahaddatsna wa ta'allamna 'anil i'rab anwa'uhu wa 'alamatuhu. Wa thaniyan ta'allamna 'anil bina anwa'uhu wa 'alamatuhu. Wa thalithan tahaddatsna 'an al-af'al al-khamsah ta'rifuhu wa i'rabuhu. Al-i'rabu huwa ahwalu akhir kulli kalimah. Al-i'rab huwa ahwal akhir kulli kalimah. Wal i'rabu arba'atu anwa'. Naam. Raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Raf'un lahu arba'atu alamat. Rafa' lahu arba' alamat. Dhammatun, nun, wawu, alif. Sahih. Wan nasbu lahu khamsu alamat. Naam. Awalan fathah ya wa kasrah hazfun nun wal alif. Ya, al alif ya asmaul khamsah. Wal jarru lahu thalath alamat. Sahih? Kasrah ya fathah fathah. Wal akhir al jazm lahu thalathu alamat. Awalan as-sukun, thaniyan hazfun nun, wa thalithan hazful illah. هذا هو الإعراب. والآن نأتي إلى البناء. البناء هو حال لا يتغير آخر كلمة، لا يتغير، ثابت. ثابت. والبناء أربعة، مبني على الضم، مبني على الفتح مبني على الكسر مبني على السكون. عليكم السلام. أهلا، تفضل. تفضل. إذن البناء أربعة والإعراب أربعة. والدرس الثالث الذي تحدثناه أمس فهو عن الأفعال الخمسة. ما هو الأفعال الخمسة أو ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي فعل مضارع آخره ألف ونون واو ونون ياء والنون. فعل مضارع لا الماضي ولا الأمر، لا الماضي ولا الأمر. إذا تحدثنا عن الأفعال الخمسة فقط عن الفعل المضارع. صحيح؟ مضارع. وليس كل فعل مضارع أفعال خمسة إلا خمسة ضمائر. ضمير هما هم، أنتما أنتم أنتي. صحيح. كم إعراب للأفعال الخمسة؟ كم إعراب أو ما إعراب أفعال الخمسة؟ ثلاثة: مرفوع منصوب ومجزوم. مجزوم. لا يوجد هناك مجرور. ما في مجرور. ما في مجرور. ليس هناك مجرور. مرفوع منصوب مجزوم. مرفوع بماذا؟ ما علامات الرفع؟ ثبوت النون. بثبوت
Marfu bi thubutin ma alamatun nasab wal jazam mansubun bi hazfin nun majzumun bi hadfin nun. Hakadha huwa ad-dars allati ta'allamna amsi wa hiya 3 mawdu'at. Apa yang ditulis semuanya udah? Oh, udah di buku, Bu. Udah, nanti ditulis bukunya jadi tambah banyak lagi ya. Ini cuma review doang yang kemarin. Review doang. Sambil memahami dikit-dikit bahasa Arab. Katanya kita lagi belajar bahasa Arab. Ada. Oh. Taib, kemarin ada ini kan tugas kan? Tugas. Yang sudah aja, yang belum mau nggak apa-apa kan? Kalau memang sibuk mau nggak apa-apa. Iya, Fadal, yang sudah boleh dibawa ke sini. Taib, Bapak Ibu, sebenarnya latihan itu hanya untuk mengingatkan kembali. Jadi kalau diminta 5 aja. Iya, iya, Bu. Kalau ibunya setiap ibu selembar, kasihan yang lain. Iya, kalau ibu kan cuma nulis satu lembar. Kita semuanya. Jadi kalau diminta 5 aja. Terus disolongkap-longkap sebagai ini aja, sebagai apa tuh? Sebagai istilahnya apa tuh? Contoh. Oh, ini gitu. Jadi ibu sendiri bingung nulisnya. Apalagi yang baca. Yang nulis aja bingung. Ayo, Bu, Fadali. Iya. Jadi gini, yang di sebelah kanan ini boleh ditulis nih. Ini cara menulisnya begini nih. Jadi kalau kalau mabni ala. Mabni ala. Asyukran, barakallahu fiik. Kalau marfu'un bi, misalnya marfu'un bid-dhammah. Bi. Mansubun bil fathah, mansubun bil ya, mansubun bi hazfin nun, gitu deh. Ini. Gitu. Udah paketnya begitu. Mabniun ini ala semua. Iya, mabniun ala al-fathi. Jadi dom fathah. Kalau fathah itu tandanya. Gitu ya. Dia maka bilang mabniun al-fathi, tandanya fathah. Mabniun ala dhammi, tandanya dom. Itu istilah. Tapi kalau diterbiasa nanti ini lazim, gampang. Iya, pokoknya maklum lah masih pertama-tama. Madzum bisukun, madzum bihadfin nun, gitu tuh. Majrur bil kasroh. Jadi kalau yang ini, kalau i'rab nih, ini pakai tak marbutoh nih. Kalau yang mabni, enggak pakai. Dom, fathah, kasr, sukun. Sukun doang yang ada sukunah. Sukun. Gitu punya. Ini Bapak Ibu nih. Ya, aman lah. Begitu doang lah. Yang penting hari ini paham. Oh gitu. Ya, jadi setiap hari begitu itunya ya. Sehari apa namanya itu ininya tuh kalimatnya tuh yang penting hari ini saya paham, besok terserah lah. Jadi setiap hari begitu lagi ngomong. Jadi besok paham lagi. Besok mah terserah. Terus setiap hari jadi paham. Besok mah terserah. Iya, waktu Senin kemarin ngomong gitu kan. Hari ini paham. Besok mah terserah. Hari ini Jumat juga begitu. Hari Jumat ini mah paham. Besok mah terserah. Jadi kalau setiap hari paham jadi paham semua tuh. Hari ini kita bicara tentang isim musanna. Beda musanna dengan muannas. Awas kebalik. Catat yang mana? Lah tadi dipoto diapain? Oh, nggak dapat.
Baik. Ini isim musanna. Isim musanna itu isim tuh ya, yang bagaimana i'rabnya bagaimana dalam kesempatan kali ini kita akan jelaskan semua. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah dengar, sudah pernah baca, tidak ada masalah, hari ini kita mengulang. Jadi tentang isim musanna, definisi dan cara membentuknya. Ma huwal ismul musanna wa ma i'rabuhu. Nanti cirinya Bapak Ibu paham pelajaran kita hari ini kalau Bapak Ibu bisa jawab semua ini. Kalau sudah bisa jawab di akhir pelajaran masing-masing tanya, jawab sendiri, tanya, jawab sendiri. Kalau sudah bisa jawab semua, selesai, berarti paham. Menjelaskan pengertian isim musanna, menyebutkan i'rab isim musanna, menyebutkan tanda-tanda i'rab isim musanna, menunjukkan contoh i'rab isim musanna. Ada 4 aja tujuannya, targetnya nih hari ini. Ya, ada berapa? 4. Bismillah terus, Bun. Banyak bismillah, banyak istighfar. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah kalau selesai nanti. Untuk apa arti isim musanna? Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah 2. Kalau 1 namanya apa? Kalau lebih dari 2 namanya apa? Kalau 2 musa. Dari kata isnen. Isnen apa isnen? Artinya apa? 2. Pakai ta. Apa isnen? Maka yaumul isnen hari kedua. Karena hari pertamanya ahad. Isnen. Selasa kan? Selasa 3 tuh hari ketiga. Rebo Arba'ah. Khamis Khamsah. Digandeng semua Jumuah. Jumuah digandeng semua di rapel. Kalau orang Jawa gitu ya Jumuah. Jamaah digandeng di rapel. Jadi isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah 2. Kalau kita punya contoh kata kitab, itu artinya 1. Maka kalau ingin menunjukkan 2, ini dia kitaban. Kalau kitabun 1, kitabani 2. Tanpa menunjuk kata angka 1, ini udah menunjukkan 1. Tanpa menunjukkan ada kata isna ini 2, ini sudah menunjukkan 2. Karena apa? Karena ada tandanya. Mari kita lihat. Bagaimana membentuk isim musanna? Ternyata membentuk isim musanna itu kita bisa bagi menjadi 2. Kalau mufradnya mudzakkar, mufradnya muannas. Apa mufrad? Tunggal. Kalau tunggalnya ini mufrad. Mudzakkar tambahnya alif nun atau ya nun. Cara bacanya ani aini. Jangan dibalik ina. Karena beda maknanya. Apa? Ani atau aini. Iya. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Cuma nanti letaknya kapan aini, kapan beda ina. Beda kalau ini. Yani mah orang sono. Oh yani mana ya nih? Nggak ada ya. Aini nanti dari sini dari fathah ain. Mu'min kalau tambah alif nun jadi mu'minani. Yang dimaksud ani itu ini nih. Nani, ani. Ya itu maksudnya. Kalau ditambah ya nun jadinya aini. Jangan mu'minina, beda artinya. Mu'minaini. Ya, itu yang saya sebut tadi aini. Jangan meskipun tulisannya begini nih, ini dibacanya mu'minina bisa nih. Tapi artinya bukan musanna. Jadi harus aini. Aini. Ini mudzakkar, yang ini muannas, mufradah. Tunggalnya muannas. Maka taknya nanti kalau ditambah ani sama aini,
taknya yang tadinya bulat dibuka. Jadi ta apa artinya? Ta, bukan ta tanis, ta maftuhah. Kalau yang bulat marbutoh, kalau yang dibuka iya, fathah kan buka. Jadi maftuhat terbuka. Yang tadinya marbot, tukang ikat-ikat marbot nih. Sekarang maftuhat dibuka. Karena apa? Akan ketemu alif. Akan ketemu ya. Lihat contohnya. Mukminah jadinya mukminatan. Tuh ada alif. Tanya dibuka. Atau kalau ya nun mukminataini. Tuh, dibuang. Ini kasih alif nih ya. Ini cara bentuknya gampang ya. Dari kata mufrad, kata satu tinggal tambah alif nun atau ya nun. Kalau ada tamar butonya dibuka. Jadi tani atau taini. Iya. Jadi kalau syahadatun atau taini, rokatun atau gitu. Oh, lihat dari tadi kita ngomong begitu. Sajadatun, sajadataini, kullatun, imro'atun, rojulun. Itu rojulani sama rojula ini dua laki-laki. Sama laki-lakinya. Kagak ada yang kurang. Sama. Cuma nanti kapan yang ani, kapan yang aini nanti ada penjelasannya. Prinsipnya kalau ani atau aini dua. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, terus sampai selesai belum. Iya. Udah kadang-kadang apa yang mau ditanya? Memang kagak ada yang ditanya, selesai semua dijelasin. Ngerti, kalau udah ngerti semuanya ngapain ditanya? Nanti kalau udah di mobil, di bus, ini jangan dipikirin. Nanti kagak jadi turun. Ayo Bapak Ibu, saya sebutin mufradnya Bapak Ibu yang ani sama aini musananya ya. Talib, mudarris, salih, sabiyun, yang pasti B-nya. Sobiyani, sobiyaini. Ulangi. Sobiyun, Rasul, miskin, muqarrab, mahrus. Oke, kita lanjut. Awas nih muannas, ada tamar buta semua nih. Muballighah. Ini dulu. Qanitah. Tadi mana? Qanitani. Ada tanya dua. Jadi ulangi. Qanitatun, nah double. Tadi qanitani. Belum. Sebentar, nggak sabar. Nanti pas gitu nanti nggak paham. Ya. Ayo, muballighah. Gitu. Rasikhah. Malmusah. Hafizah. Musyahadah.
Shadiqah. Kurrasah. Iya, jadi insyaallah. Iya. Iya. Perhatikan sini. Udah capek lah ngomong mulu dari tadi. Perhatikan kata musannad dalam kalimat ini. At-talibani amamal fasl, al-mudarrisan, mujtahidan, al-khadimatan, dahibatan. Pada nomor 1. Ada berapa isi musannad? Yang mana? Sahih. Sahih. Yang nomor 2, berapa isi musannad? Mana sama mana? Sahih. Yang ketiga, yang berapa? Yang mana? Apa artinya nih? Dua pembantu, dua pelayan itu lagi dua-duanya pergi. Dua-duanya dua guru lagi. Oh, rajin dua-duanya. Dua guru rajin dua-duanya. Iya, begitu. Sekarang berarti bandingkan yang tadi kalimat yang tadi. At-talibani amamal fasl, al-mudarrisani mujtahidani, al-khadimatani zahibatani. Perhatikan kata-kata yang ini kelihatan biru-biru ya. Agak samar sih. Bayangkan. Ya, oh, sampai di sini sampai di sana mah biru. Udah mulai pudar warnanya. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika kata tolibani yang di sana nih, saya awali dengan kata usyahid yang sesungguhnya di dalamnya ada fi'il dan fa'il. Ada pelaku dan perbuatannya. Berarti toliban sekarang menjadi maf'ul bih. Jadi objek. Maf'ulun bih itu selalu mansub. Nasab. Maka nggak tolibani lagi, tapi tolibain. Meskipun ini sama-sama dua murid. Gitu. Bedanya apa? Ini jadi nasab. Tanda mansub, tanda nasab. Mansub sama nasab, jangan digandeng mansub. Mansub berarti makan sop. Ini tanda nasabnya ya. Tanda nasabnya apa? Ya. Pada isim musanna tanda nasabnya itu ya. Sedangkan ini kalau nggak ada apa-apanya marfu, rofa, marfu. Ini marfu. Tanda rofanya alif, bukan nun. Alif doangan. Untuk ininya ada tuh, lihat tuh. Innal mudarrisaini mujtahidani. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu inna itu huruf nasab. Ya kan? Berarti ini mansub dong. Tanda nasabnya. Ini isim musanna juga. Enggak dipengaruhi oleh inna. Dia marfu. Rofa sendiri. Rofanya tandanya apa? Jadi kalau mansub tandanya kalau marfu tandanya Sekarang kalau kita letakkan pada di depan isim musanna ini huruf min, huruf apa min? Jar. Maka berarti ini majrur dong. Tanda jarnya juga sama iya. Karena ada huruf jar. Huruf jar ya. Maka ini tanda jarnya. Kalau gitu dapat diambil kesimpulan isim musanna kalau marfu tanda rofanya kalau mansub tanda nasabnya kalau majrur tanda jarnya berarti i'rabnya ada 3 tapi tandanya 2. I'rabnya marfu, mansub, majrur. Marfu dengan alif. Mansub dan majrur pakai visual. Indakum soal? Maafis. Majrur tanda jernya ya. Mansub tanda nasabnya ya. Marfu tanda rafanya alif.
Kalau af'alul khamsah marfu, tanda rofanya Nun. nun. Kalau mansub sama madzum, tandanya pada af'alul khamsah hasbun. Dia nambah ya, alhamdulillah. Ya. Masuk atau mansub? Masuk nih, masuk. Bagaimana isim musanna ketika ada oleh huruf jar? Ya majrur. Tanda jarnya ya. Perhatikan, marortu bi. Huruf apa bi? Jar. Berarti ini majrur dong? Tanda jarnya? Gitu. Sami itu min. Huruf apa ini? Berarti ini tanda jarnya? Gitu doang. Terakhir. At-tabkhu lil khadimataini nili huruf jar. Ini isim tanda jarnya berarti isim musanna. Kalau majur tanda jarnya ya. Review isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah. Cara membentuk isim musanna adalah dengan cara menambah nun atau ya nun dari isim apa isim mufrad? Ya tanggal 1 selama dah sama. I'rab isim musanna ada 3, rafa dengan nasab jar dengan kok nggak ada jazam? Belum disebut ya? Oh nggak ada jazam? Nggak ada? Belum disebut? Emang agak ada. Kenapa? Musana. Karena isim nggak ada yang jazam. Yang jazam itu itu. Dibilang ini satu lagi belum nongol jazam. Emang agak ada. Nggak ada. Ayo, penting nih. Makanya dikasih penting. Bedakan antara dua kata berikut. Awas Bapak Ibu nih. Mana cepet? Yudarisani, ujungnya alif nun. Betul? Mudarisani, ujungnya alif nun. Yang isim musanna yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kan ini ada alif nunnya dua nih. Oh. Ini bukan isim musanna. Ini apa? Ini af'alul khamsah. Nungguin jawaban tadi itu dari kamu ketemu. Betul, ini fi'il mudhari. Tapi af'alul ini isim musanna. Ini marfu enggak? Marfu. Ulangi lagi awas. Jangan cepat-cepat ngomongnya. Ini marfu enggak? Marfu. Benar. Serius. Marfu. Marfu. Tanda rofanya? Iya, keren. Ini marfu enggak? Marfu enggak? Marfu enggak? Marfu. Tanda rofanya? Nun. Subutun nun. Ulangi. Ini kan diganti sama yang kemarin kan ini? Yang kemarin. Iya, harus baik istighfar. Yudarisani, mudarisani. Kalau dari sisi penampilan, penampaan, yang kelihatan yang tampak, ujungnya sama-sama ani. Betul? Tapi ternyata antara yang kanan sama yang kiri beda. Yang kiri isim musanna, yang sebelah kanan ya fi'il atau af'alul
Karena dua jenis yang berbeda, ini betul sama-sama marfu. Tapi tanda rofanya beda. Yang isi musanna tanda rofanya jangan nambah-nambah. Alif aja. Kagak pakai nununan. Alif aja. Yang ini hafal khamsah, tanda rofanya aja, nggak pakai alif. Ya, jadi beda dong. Yang ini tanda rofanya, yang ini tanda rofanya. Pegang tuh, nanti ada latihan. Pegang. Alhamdulillah. Luar biasa. Masuk. Tuh, ayo. Ini masuk. Tadi dipanggil barusan. Perbedaannya ya tadi tuh udah dijelasin tadi. Mudarisani isi musan, sedangkan yudarisani fiil mudhari af'al khamsah. Cirinya diawali atau tak. Kalau bukan yata, dia isi musan. Nah, nih penting Bapak Ibu. Meskipun ini penting di buku udah ada. Oh gitu. Diterangin lagi di buku ada, dicatat lagi. Direkam ada. Dijepret juga. Pokoknya berbagai cara dah. Iya. Ini kalau itu ada sambal S3, ini S4. Iya. Kata ini, ada yang bilang sudah sangat sepuh sekali. Nggak pakai itu. Itu bukan di sini. Kelas lain itu mah. Oh, enggak. Ayo. Mana isi musananya ada berapa? Jumlahnya aja dulu. Jumlahnya. Empat. Isi musana ya. Isi musana berapa? 6. Rani. 4 ya. 4. 5. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ini hadis ya, hadis nih. Olah Rasulullah hadis nih. Isi musananya ada berapa? Ada 5 kan tadi? Ada 6 ya? 6 ya? 7. Jadi bayangkan di kelas yang segini aja khilaf ulama. Ya. Sekarang kita buktikan mau 4, mau 5, mau 6, mau 7. Satu yang mana? Bapak Ibu, cirinya dia isi musanna itu kalau dibuang alif nunnya masih ada dia kalimat mufrad. Kalimatani, buang alif nunnya. Kalimah. Kan kata tuh, kalimah. Tuh berarti dia isi musanna. Tuh. Artinya kalimat ucapan. Khofifatani. Iya. Iya. Kalau dibuang alif nunnya, Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Mana itu dia? Berarti isi musanna bukan? Iya. Berapa jumlahnya? 2. Yang ketiga? Sakilatani.
Enggak, ini enggak nih. Ini enggak nih. Kenapa enggak? Ya. Lisan buang alif nunya. Kalau lisan itu lidah. Ya, al-lisani. Al-lisan, ya. Dibuang alif nunya lis, jadi tukang nyolong nih. Pencuri artinya lis. Ya, jadi ini bukan isim musan. Emang dia ada alif nunya lisan. Bahasa Indonesia juga lisan ya. Masa ngomong pakai lis? Lisan itu kata asli. Asli, dia bukan tambahan. Berarti baru satu apa lagi? Sakilatani. Ini musana bukan? Musana. Alif nunya dibuang. Lawannya khafif. Khafif itu ringan, sakil itu berat. Mantakulat mawazinu. Ya, pas. Itu fiilnya dia. Luar biasa. Fiil mizan. Mizan itu memang nama, mizan. Iya. Kalau dibuang alif nunya mis nggak ada. Mizan itu timbangan artinya. Udah berapa? Habibatani. Iya, Habibah ya. Isim musan? Udah berapa berarti? Ilar Rahman. Bukan. Subhan. Bihamdi. Subhan. Udah habis. Berarti berapa? Oh, udah bisa. Udah sepakat. Ayo lagi. Tentukan isim mutanna dan i'rabnya. Yang ini nih. Ada di situ. Anak-anak ini kan? Halaman berapa? Halaman. Ibu belum ditulis halamannya. Mizani asli ya. Asli. Halaman berapa? Susah kan jadinya? Ditulisin nanti kalau ada waktu kosong dari nomor pertama depan tuh satu terus kedua. Maka dihalamanin. Nah sendiri nih. Nanti dari awal 1, 2, 3. Ayo, ada berapa isi mutananya dan ya, 2. Yang mana? Junatan. Jun. Oke, berarti 2 ya. Ini sama ini. Ini kira-kira marfu atau majrur? Marfu atau majrur? Junatani marfu atau majrur? Majrur. Marfu atau majrur? Majrur. Kalau diisi busana jangan lagi harokat. Ini cirinya kalau alif berarti nih kagak ada lagi ini nih. Ini kadang-kadang kita masih patokannya harokat terakhir aja. Gitu ya. Gak apa-apa. Ini masa transisi masalahnya. Jadi yang biasanya harokat kepada huruf. Maklumnya. Asal transisinya sebulan nggak apa-apa. Kalau 4 bulan lewat kita. Udah lewat ini. Gitu ya. Jadi ini marfu. Tanda rupanya ini yang pasti bukan marfu. Betul? Nah, tapi mohon maaf, ini yang betul majrur. Karena ada matal. Karena mudhaf majrur. Tanda jernya apa? Sahih. Kata Nabi SAW, perumpamaan antara orang bakhil sama orang yang sedang bersedekah itu, perumpamaannya adalah masalu seperti 2 laki-laki
yang dibatasi oleh antara keduanya oleh junnatani, ada junnah, batas dari besi. Jadi antara orang bakhil sama orang dermawan itu seperti ada besi penghalang, pembatas. Beda banget. Junnah itu batas. Gitu tuh. Artinya beda banget. Pakai sep junnah, sep dapat. Orang yang bakhil sama orang yang bersedekah, bersedekah itu seperti dua orang laki-laki yang di keduanya ada pembatas dari besi. Jadi yo nggak kedengeran, artinya beda banget. Iya. Iya. Apa? Saya sih nggak tahu, mungkin ada tuh masih koma. Koma kan? Iya. Karena kenapa nggak diterusin? Kagak muat. Jadi nggak bisa siuman. Iya. Perhatikan isi musana berikut ini. Ini ayat ya. Al-Baqarah 82. Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu kalau nyebut Al-Baqarah 282? Sapi. Jauh banget itu. Al-Baqarah sapi. Al-Baqarah 2 ayat 282 apa itu? Apa? Tentang jual, tentang apa tuh? Ya, transaksi. Transaksi jual beli. Betul. Utang piutang. Muamalah. Apa lagi? Tentang 282. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an 282. Satu halaman full. Satu ayat ya. Jadi kalau jadi imam, saya mah baca satu ayat doang. Tapi ayat 282. Itu makmum satu ayat kagak ruku-ruku ini. Karena satu halaman. Ayo Bapak Ibu, tentukan yang ditanya isi musana ya. Isi musananya ada berapa? Ayo berapa? 3. Yang pertama. Ini ya. Yang kedua. Yang ketiga. Wa mro'atani ini marfu atau majrur? Marfu. Ya, ini maf'ul bih nih, maf'ul bih nih. Mansub atau majrur? Tanda nasabnya ini khobar kana nih. Ini khobar kana nih, khobar kana. Khobar kana berarti mansub atau majrur? Mansub. Tanda nasabnya? Tuh begitu. Benar. Itu yang syahidah ini kenapa nasab dari mana? Karena objek dari istasyidu. Oh iya itu ya. Iya, ini fi'il sama fa'il, berarti ini maf'ul. Maf'ulun bi. Coba Bapak Ibu di fotokopian di pelajaran paling akhir pelajaran pertama, punten. Akhir pelajaran pertama. Ini penting Bapak Ibu diingat. Akhir pelajaran pertama. Nih. Ini Bapak Ibu. Halaman berapa? Nggak tahu lagi halaman berapa ini. Halaman 47, 48 tuh kata Ibu. Bu Siwi. Ya. Nih dia terang. Punten. Nih, halamannya beda ya. Ini jelas nih. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kuasain ini 1, 2, 3 halaman aja nih. Udah nih. Ibu Bapak Ibu ini kuasain, ini kuasain nih. Tuh. Saya jamin Bapak Ibu udah paham bahasa Arab. Bisa jadi asisten Ustaz. Ngerti nahu ya. Berbahasa Arab mah luas. Ngerti nahu. Bisa badalin Ustaz. Bisa. Yang mana? Halaman 47. Bila diurut ya Ustaz. Dari mana? Depannya mana? Iya. Nah, itu kan 23 47.
Udah ketemu belum, Bu? Terus, nah selain ini nih. Terus lagi. Terus satu lagi. Halaman, pokoknya halamannya itulah. Halaman itu 47 48. Ya kayak lo. Tuh, ada warnanya. Ya. Iya, itu ya patokan tuh. Jadi pelajaran yang ada ininya nih, itu udah lengkap tuh. Maksudnya lengkap, kedudukannya apa saja, tandanya apa saja, ringkesan ininya tuh. Iya. Nyambung nih halamannya. Nyambung sini nih, tiga halaman. Nomornya juga lain-lain tuh. Yang mana? Itu dia tuh. Nomornya juga lain-lain. Itu tuh, tiga halaman tuh. Yang ada kotak-kotaknya. Iya, atasnya lagi, satunya lagi, bawah. Iya. Bukan. Itu tiga. Tapi pelan-pelan aja Bapak Ibu untuk ngapal itu juga lumayan itu. Wih, telah banget. Maksudnya apa nih Ustaz? Maksudnya apa itu? Maksudnya ada gambar, ada kotak. Punten, nih saya contohkan bacanya nih. Nih bacanya bro. Nomor satu mana? Nih nomor satu. Mubtada itu, ini yang ditemin nih. Yang di karsil itu berarti dia posisi dia tuh. Ini kan rofa. Yang namanya mubtada mesti rof. Udah begitu kaidah tuh. Yang namanya khobar mesti, yang namanya fa'il mesti, kalau maf'ul bi tuh. Kalau isim kana rofa, khobar kana nasob, isim inna nasob, khobar inna rofa. Kan gitu tuh. Terus nanti rofanya apa di depannya? Rofanya dengan nada apa? Satu halaman nih pokoknya nih. Ini rof nih. Aho. Ini. Ini rumusnya nih. Lihat tandain. Biar masuk. Ya. Jadi ini jenis robnya, tanda-tandanya di halaman berikutnya sebelumnya. Macam-macam tanda. Iya, macam tanda. Ini kan di sini tanda nih. Cuma segini doang. Masukin. Digoreng apa dibakar? Minum. Ya, paling tidak Bapak Ibu itu jadi patokan aja nanti kalau ini. Pegangin kalau ini, pegang. Pokoknya utama aja. Apa? Pegang. Iya. Jangan dibanting. Tuh, gitu ya. Karena untuk mengingat itu tuh, itu kadang-kadang jadi masalah. Nih mudzafilah apa ya? Apa saya bagaimana irobnya ya? Di situ ada tuh. Itu rumusnya tuh. Mudzafilah majrur. Ada berapa kolom itu sampai bawah? Berapa nomor? 24. Berarti ada 24 kedudukan tuh. Yang biasa ketemu. Ya Allah nggak ketemu kolomnya aja nggak ketemu. Masya Allah. Ini gimana isinya? Halaman aja belum ketemu. Belum dihalamanin Ustaz. Halaman sudah. Nanti nanya beliau nih. Ujian kita open book, bukan hanya open book, open apa aja. Nggak boleh. Mau buka kamus, mau buka buku, buka catatan, buka. Nggak boleh kan masuk spek boleh. Kalau ujian lisan, boleh nanya ke pengujinya soalnya apa. Jawabannya saya tunggu. Masa saya ke belakang? Ya. Nanti kalau jadi lisan tampil di situ. Nanti Bapak Ibu yang lain sambil ngopi depan boleh. Iya. Nanti kalau di dalam semua bikin stres yang belum maju. Lebih baik yang maju aja yang ikut deg-degan, yang lain di luar.
Iya begitu. Oh gitulah. Yang enggak, yang ada sebenarnya saya yang takut. Ada ini ibu-ibu. Open, apa yang nggak di open? Bawa semua tuh, catatan buku, iya, catatan buku apa aja catat. Iya. Dan saya pengennya nilainya di atas 60 semua. Amin. Mudah-mudahan. Nggak usah, karena semua soal itu untuk ujian tulis hanya milih A B C D. Pilihan ganda semua. Kagak ada esai-esaian. Esainya ada di lisan. Kisi-kisi tak kasih, bocoran, gombiangan semua. Soalnya bukan soalnya, jawabannya ada di situ. Dikasih jawaban. Yang mana nggak? Ini. Itu Bu, bahwa dalam bahasa Arab itu punya posisi-posisi kalimat, apakah namanya mubtada, apa namanya khobar dan sebagainya. Nah, itu masing-masing kedudukan itu ada i'rabnya dan akhirannya. Itu rofa. Jadi kalau mubtada, rofa, itu mubtada itu mesti rofa, nggak ada yang lain pilihannya. Kalau khobar itu mesti rof. Itu semua ke bawah begitu cara milihnya. Jadi kapan-kapan ketemu, ini khobar bagaimana ya? Itu ada rumusannya situ. Beda dengan khobar kana, beda dengan khobar ina. Khobar aja pokoknya atau khobar mubtada. Nah iya, benar. Fadal. Iya. Ini yang di nomor 10 sampai nomor 13. Ini ada taukid. Iya, semua tuh. Kan ada yang salah satunya yang nomor 11 ya. Betul. Iya. Itu bisa sampai 4. Itu Iya. tergantung apanya. Berarti keempat-empat itu dia namanya dalam bahasa namanya tawabi'. Tawabi itu dia mengekor. Ngikut. Namanya juga ngikut. Istilah kata kereta, lihat apa gerbong, lihat lokomotifnya. Lokomotifnya kanan dia kanan, lokomotif kiri ya kiri, maka A B C D bisa semua. Rofa, nasab, jar, jazm bisa semua. Tergantung yang di lokomotifnya apa? Man'ut, tunaat. Ma'tuf alaihi kalau ma'tuf. Kalau ma'tuf marfu ya ikut marfu. Mansub, majur, madzum. Dia mau coba ngikut. Tapi masih jauh, nanti dulu, sebentar ini dulu. Ayo nih, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Yang musanna yang mana? Karena ini mudhof ilaih, nah di situ lihat mudhof ilaih. Nomor berapa mudhof ilaih? 9. Majrur kan? Oh, berarti ini majrur. Tanda jarnya? Tuh gitu maksudnya. Untuk apa menjawabnya gitu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Mana isim musananya? Tukadziban. Betul isim musana? Ini bukan isim musan. Ini afalul khom. Tuh, jangan langsung aja nih. Ini tapi afalul khamsah marfu atau mansub? Tanda rofanya? Ini kan ayat Ar-Rahman ya? 17 ini 18. Marojal bahraini yaltaqiyani. Isi musananya ada berapa? Satu apa dua? Satu ya? Yang mana? Ini ada fi'il fa'il berarti maf'ulun bih. Di situ maf'ulun bih apa? Mansub. Berarti ini nasab ya? Mansub. Tanda nasabnya? Ya. Yaltaqiyani isi musanna bukan? Marfu atau majrur? Tanda rofanya? Masih alif baik. Nol. Ya pelan-pelan memang kadang-kadang di sini mah udah ada ininya yang salah. Maklum itu.
Dikit lagi ya. Mas 5. Rika ini 2 timur Apa, Bun? 2 timur apa 2 tempat terbit? Mas Rika ini. 2, ya. 2 tempat terbit, 2 tempat gelam. Nah itu saya pengen nanya pemahamannya gimana? Selama ini. Yang 2 terbit, 2 tenggelam sih, 2 terbit apa matahari sama bulan. Oh, bulan. Terbitnya sendiri bukan? Tenggelamnya juga sendiri, maka disebut 2. Bulan terbit. Iya, syaiton itu musana bukan? Bukan. Bukan. Malaka ini. Iya. Iya, iya. Khalidina? Karena dina. Kalau daini. Ini repotnya kalau nggak ada harokatnya. Ya bilang ini kasih harokat tuh. Fahadani wajhani mutadaddani. Hadani alif ya. Marfu dong. Alif. Alif. Minal madhabaini min. Syai'ani. Ada alif kan? Mukhtalifani. Ada apa? Jadi ibu-ibu udah bapak-bapak sekarang udah paham. Marfu itu apa? Alif. Oh alif isim musanna. Majrur kenapa? Iya. Kenapa? Isim musanna. Maka ibu-ibu bapak-bapak saya bilang kalau bapak ibu kuasain ini yang 20 ampek tadi dengan tanda-tandanya insya Allah nih bapak ibu itu bisa baca kitab Gundul Kuning. Gundul tuh bisa. Iya, serius. Berlawanan. Mimin ahadin yakun walidani sakhitoini. Dia ini mansub. Tanda nasabnya iya, karena jadi hal di situ apa katanya? Nasab. Falahu babani. Marfu. Kalau yang begini Bapak Ibu nggak usah lihat kamus lagi, udah tahu babani alif. Yang begini ini maka dilihat kedudukannya. Alhamdulillah. Paham? Yang penting hari ini Pak. Besok ketemu hari Senin. Yang penting hari ini Pak. Terus setiap hari begitu. Baik Bapak Ibu merayakan. Ini kita masih ada pertemuan pertama hari Senin besok. Kita masih bisa masuk. Masuk. Ya puasa, tapi masuk kita. Kalau yang mau puasa tarwiyah hari Senin silakan. Kalau Selasa kan Arafah. Insyaallah kalau pengumumannya sudah hari Rabu ya. Idul Adha. Hari Kamis kita libur. Tapi informasinya hari Jumat kita masuk. Nggak ada, cutinya hari Kamis saja. Hari Jumat hari Kamis masuk. Salah, hari Kamis libur. Liburnya 3 hari. Hari Kamis, hari Sabtu, hari Ahad. Jumat masuk. Saya berharap sih bisa libur panjang. Enggak masuk jatuh. Hah? Bagi yang pengen libur lah. Gitu aja. Yang pengen libur. Jangan sampai menyusahkan diri kalau pengen libur aja. Itu kan tasyrik. Apa tasyrik artinya?
Tasrik. Tasrik itu artinya menjemur. Deng-deng. Tasrik itu artinya jemur. Jemur daging. Hari pertama masih nyembel. Malamnya tenek dibuka-buka, hari besoknya dibrengdeng, dijemur. Itu bahasa Arabnya tasri. Buat apa? Kalau yang punya daging lebih. Ya. Kalau yang dikasih hari itu di sate habis ya kagak bisa. Kagak bisa deng-deng. Nah, jadi apa Oh iya, ini juga penting nih Bapak Ibu. Oh iya, saya baru ingat nih, mau menyampaikan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau berkurban ke yayasan kami. Yayasan kami menerima tapi nggak menyembelih kurban. Kami menyalurkan ke tempat yang sudah berapa tahun ini, ke Lebak, ke Baduy. Ke Baduy. Jadi mereka ada saudara kita yang mualaf di sana. Kami punya nomor punya desa binaan di sana, di daerah Luwi Damar gitu. Jadi kalau ada saudara Bapak Ibu yang masih pusing mau nyerahin kemana tuh kurban, sekiranya boleh menyerahkan melalui saya, nanti saya kirimkan ke mana tadi, ke Lebak di Baduy. Ya, silakan kalau ada yang mau. Tapi cuma biayanya saja, jangan ngirim kambing ke sini. Jangan ngirim kambing. Maksudnya biayanya saja. Silakan. Biasanya standarnya 3,5 juta atau 4 juta sudah dengan biaya operasional. Monggo itu. Yang terakhir, yang kedua, ini pengumuman masih lama sebenarnya. Saya mau pengumuman ke Bapak Ibu semuanya. Kalau mau ikutan, kami membuat program mau jalan-jalan. Iya, ke Lampung, benar, udah tahu. Nyebrang ke Lampung selama 3 hari sih, tapi mungkin 4 hari. Karena kita berangkat dari Sabtu malam Ahad tuh. Iya, satu bus, masih ada kuota tersisa 4 orang. Jadi dari 42 orang atau 42 orang masih ada tersisa 4 orang. Kalau Bapak Ibu mau ikutan, boleh. 4 hari. Apa? Oh iya, biayanya mahal. Biayanya mahal itu karena sudah biasanya semua all in semua. All in, kita di hotel ya, di hotel juga. Terus kita yang mahal lagi tuh karena di lautnya tuh kita nginap di cottage di atas laut itu. Jadi itu 4 hari. Bukan masalah itu, biasanya sih mungkin yang sebagian orang-orang yang kemarin pernah ikut itu, karena program kita ini bukan cuma jalan-jalan. Jadi kita memang programnya namanya with me. Bukan bersamaku, bukan. With me itu wisata ilmiah. Wisata Islami tadabur ilmi. Jadi kita ada khotmil Quran, ada belajar, ada sebagainya. Silakan. Biayanya selama bulan itu ini mahal emang. 2,9 juta. Enggak. Ditransfer aja, nggak usah pakai duit. Ditransfer. Kalau ada yang berminat, silakan Bapak Ibu, masih ada 4 orang. 2,9 setengah. Gitu ya. Itu berangkatnya tanggal ini kita, tapi memang masih aktif ya. Karena ini kan sebagai peserta memang orang-orang LBI lama dulu. LBI lama gitu. Jadi kita berangkat tanggal 27 Juni. Sabtu malam Ahad, Senin, Selasa, malam Rabu baru nyampe ke sini. Juni. Kalau besok mah Juni Mei Lebaran. Gitu. Baik. Apa? Maksudnya? Ke Baduy nggak usah bayar, Ibu jalan kaki ke sana juga. Kalau ke Baduy naik apa? Naik angkot? Ya boleh. Naik kereta bisa, nanti dari sana ada Damri, ada. Ya kita udah planning itu, nanti yang mau ke Baduy boleh sendiri. Cuma saya juga itu nanti waktu kurban, saya udah kontak aja, saya mungkin nggak ke sana, tapi mereka udah nanya saya tahun ini ada kurban nggak? Insya Allah nanti mudah-mudahan ada, tapi saya belum bisa pastikan. Gitu.
ada dananya. Ada ya orang-orang itu bilang mualaf ya kasihan itu. Ya udahlah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan Allah kasih ya. Bapak Ibu, ketemu lagi hari Senin. Sehat walafiat. Sama ingat semua yang sudah pelajari. Itu yang penting. Kita baca hamdalah dan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.